Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai pidato tentang pergaulan bebas ikan remaja, marilah kita mengucap puji dan syukur atas karunia yang sudah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, saya akan mulai pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang terhormat Ibu Nurlina, dosen protokoler dan public speaking, serta teman-teman yang saya cintai, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan pidato mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Baik, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya sangat rentan pengetahuan, dan minim diajarkan teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam kemajuan zaman. Baik, pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain dan hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan atau interpersonal relationship. Pergaulan adalah hak asasi manusia, setiap individu, dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar hak asasi manusia. Jadi pergaulan manusia hendaknya bebas, tetapi tetap mematuhi norma yang ada. Hukum, norma agama, budaya, serta norma bermasyarakat. Jadi kalau mohon maaf. Jadi kalau secara medis, kalau pergaulan bebas namun tidak teratur atau tidak dibatasi dengan aturan yang ada dan norma-norma hidup manusia, tentunya tidak bisa menimbulkan akses seperti saat ini. Baik. Remaja adalah generasi penerus yang akan membangun bangsa ke arah yang lebih baik, yang mempunyai pemikiran jauh ke depan dan kegiatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu remaja tersebut harus mendapatkan perhatian khusus baik oleh dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat sekitar. Banyak kita basa-basi di media massa maupun kita lihat di media elektronik ada remaja yang berprestasi, juga ada remaja yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja dan kaula muda. Wabah sporadis yang tidak terkendali ini memberikan berbagai dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda atau hanya mengikuti tren saja. Bagi mereka yang tidak mengetahui konsekuensi dari pergaulan bebas, berikut ini saya mencantumkan beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Yang pertama, yang mengenai pergaulan bebas adalah pihak perempuan adalah makhluk yang paling dirugikan dan dikorbankan. Bagi Anda, kaum muda, perempuan muda, pergaulan bebas cenderung mengarah ke seks bebas dibandingkan dengan penggunaan narkoba, pembangkangan, dan sebagainya. Pertama-tama sadarlah bahwa kamu tinggal di Indonesia yang diapit oleh negara-negara Asia lainnya yang syarat dengan adat ketimuran. Mungkin kamu tidak menjadinya saat ini, namun pikirkanlah di masa mendatang. Apakah pasangan kamu nanti bisa menerima kamu apa adanya? Pernahkah kamu mendengar bahwa pacar harus cantik sedangkan istri harus pantas? Ketika kamu sudah terjebak dalam pergaulan bebas, berapa pantaskah kamu bagi pasangan kamu kelak? Jika kamu berpikir bahwa kaum pria juga melakukannya, kamu benar. Mereka memang melakukannya, namun mereka tidak menghormati kaum perempuan yang melakukannya dan memandang mereka hanya sebelah mata. Tidak adil memang, namun hal tersebut adalah kenyataan yang harus kamu terima. Jadi kamu sebagai perempuan pandai-pandailah menjaga diri. Konsekuensi yang kedua dari pergaulan bebas ini adalah kamu tidak mungkin terbebas dari penyakit. Seberapa kamu yakin bahwa pasangan kamu jujur kepada kamu, sedangkan bisa saja dia berbohong kepadamu tentang jumlah pasangan dan kebiasaan ia dalam mengkonsumsi narkoba mungkin. Pasangan kamu jujur, namun apakah pasangannya selain kamu juga jujur? Dalam pergaulan bebas, sangatlah jelas bahwa nilai kepercayaan dan kejujuran sudah tercacah. Penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah variatif, yang bisa disembunyikan sampai dengan sulit, ya sampai dengan yang paling sulit, bahkan sampai tidak dapat disembuhkan seperti AIDS atau HIV, herpes, kanker, dan sebagainya mungkin. Penyakit umum yang mengidap para pelaku pergaulan bebas adalah chlamydia.
Memang dampak yang diberikan tidak sehebat yang diberikan oleh HIV dan kanker, namun penyakit oleh karena jamur ini sangatlah mengganggu dan tidak nyaman. Bayangkan jika kamu harus menahan gatal dan panas berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di area kelamin. Belum lagi dengan bau busuk yang menyertainya. Penyakit ini menyerang pria maupun wanita. Bahkan HIV sendiri memiliki statistik yang terkena virusnya sebenarnya. HIV dan AIDS merujuk pada hal yang berbeda. Virus adalah salah satu jenis virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Orang yang terkena HIV akan mendatangkan penyakit karena sistem kekebalan mereka yang lemah. Data statistik yang ada di sini, HIV/AIDS sudah sejak lama ada sebelum pertama kali ditemukan oleh WHO pada tanggal 5 Juli 1981. HIV/AIDS juga diklaim sebagai penyakit paling mematikan dalam sejarah kehidupan manusia. Dibuktikan pada tahun 2005 antara 2,4 sampai 3,3 juta orang meninggal karena HIV dan AIDS. Dan 570.000 diantaranya adalah anak-anak dengan gejala penyakit ringan seperti batuk, flu, dan berakibat fatal. Ini adalah dampak yang terjadi apabila seks bebas dan pergaulan bebas terus maraknya dari negara kita dan makin menyebar secara cepat apabila tidak segera ditangani pergaulan bebas ini. Di sini testimoni yang saya berikan, menurut saya yang paling penting dilakukan dalam mengatasi pergaulan bebas pada remaja adalah dengan lebih diperhatikan anaknya oleh orang tua, selalu diawasi anaknya, jangan sering membuat masalah di rumah atau membuat anaknya stres, dan akhirnya malah terjerumus dalam pergaulan bebas pada kalangan remaja. Yang pertama, jangan terlalu fokus pada aspek akademis mata saja. Batasi penggunaan media IT harus seimbang, eksplorasi motorik dan otak. Berkomunikasi secara hangat namun tetap menegakkan kedisiplinan. Perkuat kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri anak. Tekankan untuk melihara kesucian diri sampai menikah. Rangsang kemampuan berpikir kritis pada anak. Perkenalkan pada konsep harga diri yang baik. Tanamkan kebiasaan mandiri dan bertanggung jawab pada anak. Perbanyak mendoakan kebaikan anak dan tanamkan hal yang sama pada anak. Dari semua ini yang bisa didapat adalah mulailah kurangilah mencela teman-teman sebangsa kamu dan juga celaan dari mereka yang akhirnya mengetahui bahwa kamu bukanlah wanita atau laki-laki baik, biarkan saja. Mereka berkata dan mencela pikiran masa depan kamu yang tersisa. Memang tidak mudah membangun kembali apa yang rusak. Akan tetapi ingatlah pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mulailah mencari pertolongan profesional dalam bidangnya. Jika kamu merasa sulit dan butuh bantuan, jangan ragu untuk menatap masa depan. Walaupun terkesan klise, namun jika kamu percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa, maka jika kamu memutuskan akan berubah dan sungguh-sungguh menjalaninya, niscaya Tuhan akan membukakan jalan bagimu dan membuka lembaran yang baru untukmu. Sekian dari pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.